Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Aprilia dengan NPM 21140710019. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan pada mesin motor dan pada mesin mobil. Pengertian dari pelumasan. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Pelumasan juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang pembakaran. Selain itu, pelumasan juga berfungsi untuk melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bergesekan secara langsung. Komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama, ada bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Kedua, ada pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian, oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran berkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan. Ketiga, ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter atau milimeter. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Keempat, ada pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan perputaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan, sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil akhir untuk mengembalikan oli pada karter. Proses ini berlangsung setiap tekanan pelumas atau oli sedang naik. Kelima, ada switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahu kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin.
Kita dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak Anda pada Kita dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak kita pada posisi on. Lihat pada dashboard. Keenam ada oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang dilumasi. Lubang ini akan menghantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapat pelumasan. Ketujuh ada oil jet. Oil jet merupakan komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Terakhir ada PFG valve. Cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumas. Mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu, pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian, ketika mesin dihidupkan, poros engkol mulai bekerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Sistem ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oil lewat inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lain. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil feed disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin oil yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu, oil kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oil jet di bawah blok silinder disalurkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen wake flange. Komponen wake flange merupakan bagian dari poros engkol yang merupakan menyerupai sekop. Komponen wake flange merupakan bagian dari poros engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Selanjutnya, sistem pelumasan pada mobil.
Sistem pelumasan mobil adalah sistem yang mampu membandingkan dan mengolesi logam mesin mobil dengan cairan berupa oli untuk mengurangi gesekan antara bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi keausan dan panas yang terjadi. Fungsi sistem pelumasan. Yang pertama ada menghisap dan mengalirkan oli. Di dalam sistem pelumasan terdapat komponen pompa oli yang berfungsi untuk menyalurkan oli pelumas ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan saat mesin sedang bekerja. Tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa pelumas ini membantu membersihkan bagian-bagian mesin dari kotoran yang mungkin berkumpul di area tersebut. Di area tersebut, jika pompa pelumas tidak bekerja dengan baik, maka oli pelumas tidak dapat mengalir dengan lancar ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Kedua, memastikan oli yang dialirkan dalam kondisi bersih. Selanjutnya, komponen filter oli. Komponen filter oli pada sistem pelumasan bertugas untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang mungkin terdapat dalam oli pelumas. Sebelum oli tersebut didistribusikan ke seluruh bagian mesin, filter oli terdiri dari sebuah kain atau media penyaring yang dapat menangkap kotoran tersebut sehingga hanya oli yang bersih yang akan dialirkan ke seluruh bagian mesin. Ketiga, menjaga suhu mesin. Sistem pelumasan juga tergantung Sistem pelumasan juga bertanggung jawab untuk menjaga agar suhu mesin dapat Sistem pelumasan juga bertanggung jawab untuk menjaga agar suhu mesin tetap dalam batas yang aman melalui pelumasan yang pendingin. Sistem pelumasan juga bertanggung jawab untuk menjaga agar suhu mesin tetap dalam batas yang aman melalui pemanasan dan pendinginan. Jika suhu mesin terlalu tinggi, maka sistem pelumasan akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan mesin. Sementara jika suhu mesin terlalu rendah, maka sistem pelumasan akan bekerja lebih keras untuk memanaskan mesin. Komponen-komponen sistem pada pelumasan. Komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada bak oil. Komponen bak oli Yang pertama ada bak oli. Komponen bak oli berfungsi untuk menampung oli nantinya. Yang pertama ada bak oli. Komponen bak oli berfungsi untuk menampung oli. Nantinya, komponen mesin akan dilumuri oleh pelumas atau oli cadangan yang ditampung oleh bak oli. Pastikan bak oli ini tidak dalam keadaan bocor agar bisa melumuri komponen mesin dengan optimal. Kedua, ada pompa oli. Pompa oli bekerja dengan menghisap atau mendistribusikan oli pada komponen mesin. Kinerja komponen ini bergantung pada putaran mesin, camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli akan menyuplai oli sesuai dengan kebutuhan mesin. Ketiga, ada filter oli.
Sebagaimana namanya, komponen ini berfungsi untuk memfilter kotoran sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin. Hal ini dapat membuat komponen mesin menjadi lebih awet dan tidak mudah aus. Keempat, ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer akan bekerja dengan menyaring kotoran pada oli meski kotoran tersebut berukuran 1 mm. Alhasil, oli yang digunakan pada mesin pelumasan mobil dapat bekerja dengan baik karena tidak terdapat kotoran yang dapat mengganggu kinerja sistem pelumasan. Kelima, ada pressure valve. Pressure valve bekerja dengan mengatur tekanan pelumas agar terus stabil. Komponen ini akan membantu kinerja saluran oli dalam menyuplai oli ke seluruh komponen mesin mobil. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli bergerak dari pompa akan bertambah. Oleh sebab itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli ini tetap stabil. Keenam, switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli, sehingga Anda bisa mengetahui pasokan oli tersebut sudah cukup atau belum untuk melumasi komponen mesin. Ketujuh, ada oil gallery. Komponen ini berfungsi sebagai jalur masuk pelumas menuju blok mesin sehingga komponen mesin dapat dilumasi dengan baik. Oil gallery berbentuk lubang yang terletak pada blok mesin. Lubang ini kemudian akan menghantarkan pelumas pada komponen mesin. Kedelapan, ada oil jet. Oil jet terletak di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas untuk menyamburkan oli atau pelumas pada bagian piston mesin. Selalu rawat komponen ini secara berkala supaya sistem pelumasan mobil selalu bekerja dalam keadaan optimal. Cara kerja sistem pelumasan. Sistem pelumasan mobil akan bekerja ketika mesin mobil dinyalakan. Pompa pelumas akan menarik pelumas dari bak oli dan mengirimkan ke filter oli. Kemudian filter oli akan menyaring pelumas untuk menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat di dalamnya. Setelah melewati filter, pelumas akan dikirimkan menuju selang-selang pelumas yang terhubung dengan bagian-bagian mobil yang memerlukan pelumasan, seperti engkol, poros, dan katup-katup mesin. Pelumas yang tidak terpakai akan dikembalikan ke bak oli. Melalui saluran pengembalian, sistem pelumasan akan terus bekerja dalam sistem yang dijalankan. Sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada mobil. Cara kerja sistem pelumasan pada mobil. Cara kerja sistem pelumasan. Sistem pelumasan mobil akan berjalan ketika mesin mobil dinyalakan. Pompa pelumas akan menarik pelumas dari bak oli dan mengirimkan ke filter oli. Kemudian, filter oli akan menyaring pelumas untuk menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat di dalamnya. Setelah melewati filter, pelumas akan dikirimkan menuju selang-selang. Setelah melewati filter, pelumas akan dikirimkan menuju selang-selang pelumas yang berhubung dengan bagian-bagian. Sistem melewati filter, pelumas akan dikirimkan menuju selang-selang pelumas yang terhubung dengan bagian-bagian mobil yang memerlukan pelumasan seperti engkol,
poros, dan katup-katup mesin. Pelumas yang tidak terpakai akan dikembalikan ke bak mobil melalui saluran pengembalian. Sistem pelumasan akan terus bekerja selama mesin dijalankan. Dengan terus mengalirkan pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan untuk menjaga mesin tetap terlumasi dengan baik. Supaya sistem pelumasan mobil selalu berfungsi dengan baik, sekian penjelasan tentang motor bak. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.